Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel saya Datu STM dengan saya sendiri Rizky Pertama Lubis. Pada video kali ini saya telah membangun sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SMART. Adapun SMART singkatan dari Simple Multi Attribute Rating Technique Q. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas terutama tiga hal: perhitungan manual yang saya buat dari Word, pembuatan database, dan terakhir ialah demo aplikasinya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya Datu STM. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu perhitungannya ya. Untuk demo aplikasi nanti di bagian terakhir, baru nanti yang kedua masuk pembuatan database, dan selanjutnya akhirnya ialah demo aplikasi. Oke teman-teman, di sini saya siapkan ya sebuah perhitungan manual metode SMART yang saya buat dari Word. Ini bisa untuk latihan, bisa juga untuk tugas, bisa juga untuk topik skripsi ya. Nah, di sini saya tidak batasi objek penelitian itu apa. Bisa saja studi kasusnya yang lain-lain. Untuk membawa nama perusahaan juga boleh. Contohnya pemilihan karyawan terbaik, pemilihan manajer terbaik, pemilihan guru terbaik, pemilihan dosen terbaik, dan lain-lainnya. Oke, sejenak saya menerangkan dulu apa itu metode SMART. Sini saya telah buat keterangan. Simple Multi Attribute Rating Technique Q ialah sebuah metode untuk membantu pengambilan keputusan dengan memilih alternatif terbaik berdasarkan serangkaian kriteria atau bobot yang telah kita tentukan. Oke teman-teman, sini saya telah menyiapkan beberapa langkah perhitungannya. Seperti biasa pada video-video sebelumnya, langkah pertama yaitu kita akan menghitung bobot kriterianya. Di sini telah saya buat tabel pembobotan kriteria W ya. Kriteria itu terdiri dari C1, C2, C3, C4, dan C5. Masing-masing kriteria ini memiliki nilai kriteria. Nah, nilainya 30 untuk C1, C2-nya 20, C3-nya 20, C4-nya 15, dan C5-nya 15. Serta saya buatkan sini total ya, jumlah dari nilai kriterianya. Nilai ini bisa kamu buat buat sendiri ya, karena nilai ini tidak berpatok pada rujukan yang lain-lainnya. Lalu setelah kita membuat inputan nilai kriteria, maka langkah selanjutnya ialah membuat bobotnya ya, dibagi dengan jumlah total yang di sini akan kita buat bobotnya. Bagaimana cara menghitungnya? Begini, untuk C1 nilainya 30 dibagi dengan nilai 100 yang ini, maka akan menghasilkan di C1 bobotnya 0,3, atributnya benefit. Lalu untuk C2 nilainya 20 akan dibagi dengan nilai 100, maka akan menghasilkan C2 bobotnya 0,2, atributnya benefit. Benefit ini nilai maksimum ya, atau nilai tertinggi. Lalu untuk C3 nilainya juga 20 dibagi total 100, maka C3 menghasilkan bobotnya 0,2 benefit. Oke. Untuk di C4 nilainya 15 dibagi total 100, maka hasilnya bobot untuk C4-nya 0,15. Nah, di sini kita buat atribut berbeda. Jadi saya buat cost. Cost itu nilai terkecil atau nilai terendah ya. Dan terakhir C5, sini nilainya 15 dibagi total 100, maka menghasilkan nilai bobotnya C5 0,15 dan juga atributnya ialah cost. Oke teman-teman, jadi sini ada 3 atribut berbeda. C1, C2, C3 yaitu benefit, dan C4 dan C5 itu nilainya atributnya cost. Oke. Dan jumlah bobot ini totalnya adalah dijumlahkan 1, ditambahkan semua jumlahnya 1 ya. Karena
sistem SPK yang bisa saya buat atau saya buat kerjakan untuk project biasanya itu nilainya 1 ya, tidak lebih dari 1, dan pernah juga di bawah 1. Jadi bobot W-nya itu terdiri dari 0,3, 0,2, 0,2, 0,15 dan 0,15. Oke teman-teman, kita udah menghitung nilai bobotnya. Langkah kedua, kita akan membuat data alternatif. Yang ini ya, data alternatifnya. Oke, di sini telah saya siapkan tabel kuesioner ya. Nah, ada 5 tahapan kuesioner. Yang ini 1, C1, C2, C3, C4 dan C5. Yang ini ya. C5. Oke. Lalu setiap kriteria masing-masing memiliki jenis kriteria. Contohnya di C1 ada 5 kriterianya. Baik sekali nilainya 5, baik nilainya 4, cukup baik nilainya 3, cukup nilainya 2, dan kurang baik nilainya 1. Dan selanjutnya dan juga kita buat juga sama seperti C2, C3, C4 dan C5. Jadi semua ada jenis kriterianya dan nilai dari jenis kriterianya. Oke. Lalu nilai kriteria ini yang telah kita buat akan kita masukkan ke dalam tabel penilaian alternatif pada setiap kriteria. Contohnya ini, saya membuat 3 alternatif. Contoh sederhananya ya, ada alternatif dari A1, saya singkat itu A1. Dia betulnya alternatif 1, dan A2 alternatif 2, dan A3 alternatif 3. Jadi setiap kriteria itu memiliki nilai masing-masing ya. Di sini nanti kita input dari nilai yang pada tabel kuesioner dari kriteria. Oke, seperti latihan biasa, saya telah membuat di sini A1, C1, A1, nilai C1-nya 3, C2-nya 1, C3-nya 3, C4-nya 4, dan C5-nya nilainya 5. Jadi di sini sudah saya sediakan terlebih dahulu nilainya. Setelah kita membuat data tabel alternatifnya, dalam metode SMART dia memiliki dua fungsi ya. Satu, utility untuk max. Max itu nilai dari benefit ya, nilai tertinggi, dan utility untuk nilai min. Oke, maaf saya min untuk nilai terendah. Di antara nilai pada kolom C1 ini, nilai tertingginya adalah sini 5, dan nilai terendahnya sini adalah 3. Maka kita buat sini max-nya 5, min-nya 3. Dan juga di bagian C2, di sini kalau kita lihat pada kolomnya, kolom baris C2, dia nilai terendahnya yaitu nilai tertingginya adalah 4, dan nilai terendahnya min adalah 1. Dan kita akan mengulangi juga sampai pada nilai dari C5. Oke, C3-nya 3, 3, 4, max-nya 4, min-nya 3. Pada C4 nilai kolomnya 4, 3, 2, nilai max-nya 4 dan nilai min-nya 2. Itu juga. Dan terakhir kolom C5, kriteria C5 5, 3, 1. Untuk nilai max-nya itu ya 5 dan min-nya adalah 1. Oke teman-teman, kita udah menghitung nilai utility max dan utility min di metode SMART. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu ialah normalisasi ya. Nilai normalisasi RIJ. Rumusnya, jika benefit RIJ-nya XIJ dibagi X max. Berarti X itu variabel ya. Variabel dari nilai IJ. Nilai IJ itu yang ini ya. Nilainya ada ya, variabelnya ya. Terus nilai max ini nilainya tertinggi ya. Oke. Jika cost RIJ nilainya X min. Oke. Cari dulu nilai minnya. Oke, nilai minnya baru dibagi nilai XIJ-nya atau nilai variabelnya seperti ini. Oke. Sini saya sudah membuat perhitungan sederhana dengan menggunakan metode SMART, di mana XIJ-nya itu adalah nilai variabel 3. Ini ya. 3 itu diambil dari sini. Saya blok ini. Oke. 3 bagi ada
ini ya, aritmatika bagi operator bagi 5. Oke, karena dia C1 dia benefit, maka diambillah nilai max-nya 5. Oke, yang ini saya blok. Oke, udah. Jadi 3 bagi 5 sama dengan 0,6. Dan juga di bawah 4 bagi 5 sama dengan 0,8. Dan untuk 5 bagi 5 sama dengan nilainya 1. Nah, itu untuk kolom C1 ya, nilainya benefit atau max. Lalu kita lanjut ke C2, kolom C2. Kolom C2 nilainya itu diambil dari sini dulu ya. Oke, masih juga menggunakan max ya. Max benefit. Jadi 1 bagi 4 sama dengan 0,25. 4 bagi 4 sama dengan 1. Dan untuk A3-nya di C2 4 bagi 4 sama dengan 1. Oke, teman-teman, sudah pahamkah sampai di sini perhitungannya? Kalau sudah paham, kita akan lanjut. Untuk kolom C3 diambil dari sini nilainya, dari atas ke bawah. Untuk masih atribut max ya atau benefit ya. Nah, jadi masukkan dulu angka dulu. 3 karena benefitnya adalah max-nya adalah 4, maka 3 bagi 4 menghasilkan 0,75. Lalu sini juga di kolom A2 3 bagi 4 masih juga hasilnya 0,75. Lalu di kolom terakhir yaitu 4 bagi 4 hasilnya 1. Sudah kita bahas pada kolom C3, kita akan membahas pada kolom C4. Nah, ini ya, C4 yaitu atributnya ialah cost ya. Cost itu nilai terendah. Nanti kita akan mengambil yang terendah di sini ya, angka 2 ini ya. Oke. Sini karena dia cost seperti rumus di atas, kalau dia cost berarti X min, berarti angka minnya dulu ya, dia angka terkecil dulu di depan, baru EIJ di belakang. Jadi kita ambil dulu nilai ini. Oke, kita masukkan. Sini kita buat 2 bagi 4 sama dengan hasilnya 0,5. 2 bagi 3 sama dengan 0,66. Dan 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, ini untuk perhitungan cost ya pada metode SMART. Lalu yang terakhir juga sama seperti kolom C4. Itulah nilainya C5 ya. C5 kita akan memberikan perhitungan yang ini. Nah, seperti biasa, lihat pada rumusnya X min, berarti X min dulu. Nah, angka minnya itu 1, maka 1 dibagi 5 sama dengan 0,2, terus 1 bagi 3 sama dengan 0,33, sekian-sekian, dan 1 dibagi 1 sama dengan hasilnya 1. Oke, teman-teman, sudah pahamkah sampai sini perhitungannya? Setelah kita membuat perhitungan ini, maka kita buatlah matriksnya untuk RIJ-nya. Jadi A1 nilainya itu 0,6, 0,8, 0,1 untuk C1. Dan di C2-nya 0,25, 1, 1 di C2. Dan untuk C3-nya 0,75, 0,75 dan 1. Dan untuk C4-nya 0,5, 0,66 sekian dan 1. Dan untuk di C5-nya nilainya 0,2, 0,3 sekian-sekian dan 1. Oke. Setelah kita udah membuat perhitungan matriks RIJ-nya, kita langkah selanjutnya ialah akan melakukan hitungan ya. Hitungan utility setiap kriteria. Ini dia, saya blok. Nah, hitung utility tiap kriteria dengan rumus UIJ sama dengan WJ kali RIJ. Oke. Nah, di sini kita akan sangkut pautkan nilai bobot pada kriteria. Nah, ini ya, nilai bobotnya ini kita akan sangkut pautkan dengan perhitungan di metode SMART. Kita letakkan di sini. Oke. Oke, teman-teman, untuk pertama karena kita membuat 3 alternatif, kita akan hitung dulu A1-nya ya, atau alternatif 1. Oke. Alternatif 1 yang kita ambil dari matriks RIJ ini, kita buat dulu angka-angkanya 0,26, 0,25, 0,75, 0,5 dan 0,2. Ini diambil ya dari angka vertikal ya teman-teman, yang ini diambil ya. Nah, ini diambil. Oke, lalu diletakkan di sini. Nah,
karena di sini rumusnya WIJ, nah ini W, nilai W, maka kali RIJ, maka kita tekan dulu angka setiap bobot kriterianya yang ini ke dalam sini. Oke, kita buat dulu 0,3, terus 0,20, 0,20 di sini, 0,15 di sini, dan 0,15 di sini. Baru kita buatlah simbol operatornya kali nilai RIJ. Nah, kita ambil dulu 0,6, letakkan di sini, 0,3 kali 0,6 hasilnya 18. Untuk 0,20 kali 0,25 hasilnya 0,05. Untuk C3-nya A1EC3 0,20 kali 0,75 hasilnya 0,15. Dan untuk di AI1C4 0,15 dikali 0,5 maka hasilnya 0,075. Untuk hitungan terakhir A1, nah masih di A1 ya, tip 1 ya. A1 C5 maka nilai bobotnya 0,15 dikali nilai RIJ-nya 0,2 maka hasilnya 0,03. Oke teman-teman, kita telah menghitung alternatif 1 pada rumusan utility setiap kriteria. Lakukan hal yang sama perhitungan ini pada setiap alternatif yang ini dan yang ini. Oke, untuk nilai A2 saya jelaskan lagi, ini nilainya diambil dari nilai A2 yang ini ya teman-teman, nilainya ini diambil. Oke, dibuatkan ke dalam nilai A2 alternatif 2. Lalu kita hitung dulu untuk bobot C1 nya 30. Nah ini 30 dikali nilai dari RIJ nya yang ini diambil. Oke, yang ini ya, RIJ nya dikali 0,8 hasilnya 0,24. Lalu di A2C2 nilai dari W nya 0,20 dikali nilai 1 yang ini maka hasilnya 0,2. Terus di sini adalah untuk C3 nya 0,20 dikali dengan nilai RIJ nya 0,75 yang ini ya maka hasilnya 0,15. Terus lanjut untuk perhitungan A2 C4, bobotnya yang di sini ialah 15 kali nilai RIJ-nya yang ini, maka hasilnya 0,1. Terus yang terakhir A2C5, nilai bobot WC5 dikali dengan nilai bobot nilai normalisasi dari A2 yang terakhir 0,33 maka hasilnya 0,05. Oke. Sini udah paham semua kah teman-teman? Kita lanjut. Oke. Yang terakhir adalah hitungan untuk apa ya? Nilai normalisasi dari RIJ A3. Di sini A3 ya, yang ini kita ambil nilainya. Oke, lalu kita buat ke sini. Nah, ini dia nilainya semua satu ya, karena tadi hitungan pada normalisasi utility max dan minnya itu semuanya hasil 1. Jadi kita kalikan dengan nilai bobot 0,3 bobot dikali 1 0,3, 0,2 bobotnya di C2 kali 1 sama dengan 2, terus 0,2 dikali 1 sama dengan 0,2 untuk A3C4 dan untuk untuk A3C3 dan untuk A3C4 0,15 dikali 1 sama dengan 0,15 dan untuk A3C5 0,15 dikali 1 sama dengan hasilnya sama 0,15. Setelah perhitungan ini selesai, kita buat semua. Lalu kita buatlah, maka kita buat tabel matriks UIJ-nya, nilai ini. Nilai ini kita masukkan ke dalam C1. Nilai yang kedua 0,05 kita buat dalam bentuk C2. 0,15 yang ini kita masukkan ke dalam tabel A1C3 yang ini. Dan untuk yang ini nilainya kita buat di C4 masih dalam posisi A1. Dan yang terakhir yang ini kita buat dalam posisi C5 masih dalam kolom A1 ya teman-teman. Oke. Dan ulangi untuk A2 dan A3-nya. Untuk penginputannya nilai sini ya teman-teman. Oke, kita masukkan ke dalam sini semua.
Oke, teman-teman, sampai sini saya harap sudah paham semuanya. Dan kita akan lanjut juga pada langkah kelima. Yang ini ya. Langkah kelima untuk hitung nilai akhir setiap alternatif, jumlahkan nilai UIJ-nya. Nah, di sini agak ribet teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan, sini adalah U dalam kurung A1, alternatif 1 nilai 1 yang kita ambil dari sini. Nah, ini cara pengkali atau menambahkannya jangan salah teman-teman ya. Jangan salah. Oke, nilainya kita ambil di sini juga. Nah, ini kita terapkan di sini. Yang pertama, kita tambahkan dulu nilai yang ini. Nah, ini untuk di kolom C1 C2. C1 tambah C2 hasilnya sama dengan 0,23. Nah, ini ya teman-teman, perhatikan ya. Dan ini dulu ditambahkan teman-teman ya. Maka dia hasilnya 0,23. Terus angka 0,23 ini, nah ini angka 0,23 dikalikan untuk baris C3 yaitu 0,15. Yang ini ya teman-teman. 0,15 ini kita taruh di sini, ditambahkan hasil ini, maka 0,23 ditambah 0,15 hasilnya 0,38. Oke, pelan-pelan ya teman-teman, jangan terburu-buru karena kita menghitungnya ini berbeda sesuai dengan rumus metodenya ya. Lalu angka yang sudah dihasilkan ditambah, diletakkan posisi sini dulu untuk bilangan pada kolom barisnya. Lalu ditambahkan nilai dari alternatif A1 C4. Nah, oke, alternatif 1 C4 yang ini ya teman-teman. C4-nya ini. Nah, ini. Maka hasilnya 0,455. 0,4555 ini letakkan di selanjutnya ya, di kolom bawah, baris bawahnya lagi. Ditambahkan nilai terakhir A1 C5. Nah, ini dia. A1 C5. Nah, ini dan nilainya adalah terakhir yang ini. Oke, maka akan menghasilkan nilai jumlah keseluruhan 0,485 atau sama dengan 0 digenapkan jadi 0,49. Nah, itu untuk perhitungan UA1-nya, UIJ A1-nya. Dan untuk perhitungan UA2-nya kita mengulang seperti perhitungan yang di atas pada UA1-nya. Nah, nilai ini kita ambil. Oke, nah ini saya buat tampil. Lalu kita terapkan di sini. Oke. Sorry. Ini kurang 5 ya angkanya. 5. Oke, setelah kita sudah terapkan, kita ulang seperti kita menghitung pada langkah UA1-nya. UA1-nya oke ya. UA2 ya. Pertama kita tambahkan dulu nilai yang ini. Nah, kita letakkan di sini. 0,24 tambah 0,2 hasilnya 0,44. Oke. 0,44 ini yang hasilnya ini kita tambahkan pada kolom A2 C3 yang ini. C3 yang ini. Maka hasilnya 0,59. 0,59 nilai yang ini kita tambahkan pada yang ini, tambahkan pada kolom A2 C4. Nah, yang ini ya, C4 yang ini ya. Oke. Maka hasilnya 0,69 seperti ini ya, 0,69. Terus 0,69 hasil yang ini kita tambahkan pada A2 C5 yang ini. Maka hasilnya 0,69 tambah 0,05 maka hasilnya 0,74 yang ini teman-teman ya. Sudah, perhitungan pada utility A2 nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap untuk perhitungan A3. Sama perhitungan seperti UA2 sama UA1. Maka kita cuma mengulangnya saja. Nah, pertama saya ulangi seperti di atas.
untuk nilai C1, C2 ditambahkan terlebih dahulu. Buat seperti ini. C1 0,3 tambah C2 0,2, maka hasilnya 0,5. Terus hasil 0,5 ini dikalikan A3 C3. Jadi 0,5 ditambah 0,2 untuk di C3 yang ini ya teman-teman. Yang ini ya. Maka hasilnya 0,7. Oke. Ini saya buat uangnya ada ya, 0,7. Terus langkah selanjutnya 0,7 yang telah dihasilkan pada nilai C3 ditambah dengan nilai C4, A3 C4 yang ini ya. Oke, yang ini posisinya pada posisi A3 C4. Lalu hasilnya adalah 0,85 yang ini. Lalu 0,85 akan ditambahkan kembali pada nilai A3 C5 yang ini ya teman-teman. A3 C5, maka hasilnya adalah 1. Oke, sudah selesai kita menghitung untuk penilaian tiap alternatif dengan menjumlahkan UIJ-nya. Oke, setelah sudah siap, barulah kita buat tabel langkah ke-6, tabel perankingan ya, untuk urutan terbesar ke kecil. Jadi nilai yang paling besar itu di antara 3 ini berada pada UA3, nilainya 1. Nah, kita buat sini A3 nilainya 1, ranking 1. Ranking UIJ-nya ranking 1. Terus untuk ranking keduanya yaitu nilai terbesarnya ialah 0,74. Nah, ini A2 nilainya 0,74, ranking 2. Dan untuk ranking ketiga yaitu nilai kecil ialah A1 0,49 yang ini ya. Dia di ranking 3. Oke, teman-teman sudah mengerti dan sudah pahamkah pada akhir perhitungan dari metode SMART ini? Setelah teman-teman membuat perhitungan berbeda dengan angka-angka kriteria yang berbeda juga boleh. Nah, ini teman-teman bisa buat berbeda angkanya, nggak sama dengan hitungan saya, angka saya boleh. Terus teman-teman bisa buat nilai dari jenis kriterianya berbeda juga, sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga boleh. Lalu teman-teman input pada tabel alternatif. Ini dia. Dan buat juga utility max dan minnya. Oke teman-teman, sistem pendukung keputusan yang saya buat ini bisa untuk semua ya, untuk semua pemilihan. Bisa juga tadi saya ulangnya untuk pemilihan yang lain-lain ya, pemilihan guru terbaik, ketua OSIS terbaik, ketua kelas terbaik, guru terbaik, dosen terbaik, dan pemilihan handphone terbaik. Suka hati teman-teman, bisa dibuat di segala fungsi ya, sesuai dengan tugas atau judul skripsi teman-teman. Oke, setelah selesai kita menghitung sampai tabel ranking, kita akan membahas bagaimana kita membuat tabel database-nya atau database-nya. Nah, di sini aktifkan dulu teman-teman XAMPP seperti biasa. Apache dan MySQL-nya teman-teman start hingga dia berubah tombolnya menjadi desktop. Berarti lokal XAMPP-nya sudah berjalan atau lokal servernya sudah berjalan. Lalu bukakan Mozilla Firefox juga boleh atau Chrome, ketikkan localhost, maka kita akan masuk ke dashboard PHP MyAdmin. Oke. Nah, di sini setelah saya buat sebelumnya, nama database-nya namanya Smart seperti ini. Terdiri dari 3 tabel ya. Nah, 3 tabel seperti biasa pada video sebelumnya saya juga membuat 3 tabel, tidak berubah sampai sekarang. Nanti pun kalau berubah saya akan terangkan. Nah, tabel pertama yang saya buat adalah tabel daftar, terdiri dari 4 field ID daftar, nama, username, password. Di sini sudah saya insert atau saya tambahkan datanya. Untuk ID daftar 1 namanya Dato STM, username-nya Dato huruf kecil ya, dan passwordnya ini saya menggunakan enkripsi MD5. Jadi password ini dia sebenarnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5 yang telah dikonversi menjadi enkripsi dengan teknik MD5. Oke. Lalu yang kedua, saya sini telah membuat tabel kriteria, lalu strukturnya. Oke, tabel kriteria ini terdiri dari 8 field, 1
Pertama ID kriteria ya ini primary key ya. Nah, saya buat sini BINT value jumlahnya 110. Terus saya buat sini C1 teks, C2 teks, C3 teks, C4 tipenya teks, dan C5 tipenya teks. Untuk jumlah kriteria yang saya buat sini 5 kriteria teman-teman ya. Nah, C1, C2, C3, C4, C5 ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu adalah sini saya buat file ketujuh ya, total jumlah kriterianya, yaitu totalnya nanti kita akan bagikan dalam rumus perhitungan kita bagaimana nilai kriteria akan dibobotkan dalam nilai kriteria yang lain ya, nilai W-nya ya, nilai kriteria. Terus saya pautkannya juga sini ID daftar versinya INT ya, foreign key-nya atau secondary key secondary primary key-nya ya. Oke, ini terhubung ke tabel daftar. Oke, teman-teman, setelah kita membuat tabel kriterianya, kita membuat tabel alternatif. Saya lihat dulu struktur. Sini saya membuat 9 field. Ada ID alternatif yaitu primary key-nya, subkriteria untuk simbol angka ataupun kodenya, nama bisa jadi nama karyawan, nama dosen, nama guru, nama ketua kelas, nama OSIS, ketua OSIS, boleh bebas, teman-teman bisa mengubahnya juga. Terus saya sesuaikan dengan tabel kriteria, ada 5 kriteria, dan di tabel alternatif saya buat juga 5 kriteria seperti ini. C1, C2, C3, C4 dan C5. Terus di sini yang terakhir adalah ID daftar atau foreign key-nya, secondary key-nya untuk menghubungkan tabel alternatif dengan tabel daftar. Oke, teman-teman. Untuk nanti kayak mana bisa masukkan input tabel kriteria, terus masukkan input tabel alternatif, bisa membuat perhitungannya. Kalau perhitungannya nanti pada aplikasi SPK Metode Smart ini, saya bisa menggunakan coding murni. Jadi saya ibaratnya tidak membuat database-nya ya. Jadi otomatis setelah kita input kriteria, input alternatif, maka akan menghitung otomatis. Seperti kita menggunakan kalkulator, kita ketik 1 tambah 2, tekan tombol sama dengan, maka dia akan keluar hasilnya. Nah, oke, hasilnya sudah ada otomatis ya. Oke, teman-teman, selesai kita membahas database tabelnya, kita masuk ke aplikasinya ya. Oke, sini sudah saya sediakan tampil di sini halaman login ya untuk SPK Smart-nya, dari username dan password. Oke, kita lihat dulu codingnya. Oke, sini ada coding ya, coding pada pemrograman SPK Smart-nya. Terdiri dari 7 ya, 1 connection DB, terus ada index untuk login, terus ada tabel file coding kriteria, index masuk ke dashboard, dari coding file dashboard masuk ke menu kriteria, coding file kriteria, lalu masuk ke coding file alternatif, dan terakhir adalah masuk coding file perhitungan dan coding logout untuk keluar dari aplikasi balik ke login. Di sini juga ada smart.txql ya, database-nya bisa diimport saat teman-teman mendownload. Nanti di akhir video, teman-teman setelah melihat video saya bisa mendownload ya perhitungan Word yang ini, perhitungan Word manualnya bisa teman-teman download, dan aplikasi yang udah jadi teman-teman bisa download. Saya bagikan secara gratis. Ingat aja username passwordnya ya. Saya karena nggak membuat register. Saya membuat register di video saya pada SPK metode WP ya, itu teman-teman bisa gunakan juga ya. Nah, jadi untuk masuk ke aplikasi login nih ya. Oke, pertama saya jelaskan codingnya. Sini DB ya, koneksinya itu localhost karena kita menggunakan local server biasa. Kita ketik XMPP, ketikan nama database, nama servernya localhost, usernya itu root, passwordnya dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena kita menggunakan aplikasi ini secara offline, tidak online. Terus nama database-nya ialah Smart, sesuaikan dengan tabel nama database yang di sini. Smart, sesuaikan ya teman-teman. Oke, sesuaikan ya. Oke. Lanjut, kita ke POM index. Nah, POM index ini dia login. Login itu yang ini ya. Nah, ini login. Jadi di sini adalah bahasa pemrograman PHP-nya, include dan session start memulainya. Ya, if login. Nah, jika masukkan login, jika login ingin dimasukkan, masukkan username dan passwordnya. Di sini saya menggunakan teknik MD5 ya, enkripsi MD5. Jadi sini ada query-nya, select from tableware di mana ID daftarnya 1,
terdaftar di database. Kalau berhasil login, maka masuk ke lokasi menu dashboard. Kalau gagal else, maka kembali ke menu login. Nah, itu dia cara membaca coding PHP-nya. Di sini saya juga membuat coding CSS desainnya ya. Sorry, terlalu cepat. Ya, ini dalam bentuk sederhana aja saya buat. Sederhana. Oke, sampai sini. Ini pengkodingan CSS ya, desain ya. Desain tampilan aplikasinya, ini untuk warna-warninya, untuk warna teksnya, untuk warna form username dan passwordnya dan tombolnya. Oke. Lalu di sini ada coding form kerangka aplikasinya, ada ibaratnya untuk HTML-nya ya. Ada login, teks login tadi kita lihat di aplikasi. Ada form input username, masukkan username, ada form input untuk masukkan password, dan ada form untuk eksekusi tombol perintah masuk. Nah, di sini juga menggunakan JavaScript online yang saya ambil untuk plugin pendukung. Di sini kita menggunakan 4 bahasa: HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Oke, maka ini tampilan login ini. Oke. Setelah saya terangkan tentang codingnya, nggak saya detail, maaf, karena saya juga mau menghemat waktu biar nggak terlalu panjang video saya. Langkah pertama, kita masuk dulu username passwordnya. Kita lihat pada database, tabel daftar. Oke, username-nya kita akan buat Datu seperti ini. Oke, masukkan Datu. Lalu kita masukkan passwordnya sini ya. Passwordnya ini kan dienkripsi MD5. Nah, maka kalau kita lihat angka sebenarnya yang di sini, passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Maka teman-teman masukkan di sini, di login 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah teman-teman masukkan, tekan tombol masuk di sini. Oke, kita masuk ke menu dashboard ya. Ini datanya masih kosong, kriteria jumlahnya kosong, belum dimasukkan, dan alternatif datanya kosong karena kita belum menginputnya. Untuk coding dashboard di sini ya, teman-teman, seperti tadi ada ini ya, ada session start, username password index, terdaftar pada database, terus ada DB koneksi. Sini ada jumlah kriteria yang telah diinput akan ditampilkan di sini. Jumlahnya berapa diinput dari ini, jumlahnya berapa akan tampil, jumlahnya berapa diinput. Terus ini dia menunjukkan bahwasanya jumlah alternatif, berapa alternatif yang diinput pada aplikasi. Ya, di sini dia muncul angka berapa alternatif yang akan tampil pada aplikasi. Juga di sini kita menggunakan CSS ya, sederhana. CSS-nya sederhana, nggak terlalu panjang ya, masih standar lah. Oke, sampai sini untuk desain CSS-nya. Lalu kita akan masuk form kerangka websitenya, ada menu ya. Menu di sini. Nah, navbarnya ya. Ini menu yang di atas sini. Nah, ini smart nih menu ya. Nah, ini dia. Terus di sini juga ada konten untuk isi dari kriteria dan alternatif yang akan kita input, jumlahnya dia mendapatkan berapa jumlahnya. Terus ada script JavaScript-nya ya, yang online. Pastikan teman-teman terkoneksi internet ya. Oke, kita lanjut pada menu kriteria. Nah, yang ini sebelum saya input, saya akan membahas dulu pengkodingannya. Oke, kita masuk ke form kriteria, yang ini codingnya. Nah, ini bahasa PHP dulu ya. Tadi include start, mulai, dan koneksi DB-nya. If season username password terdaftar. Oke, ini untuk fungsi tambah. Action tambahkan data. C1, C2, C3, C4, C5. Terus nanti C ini ditambahkan jadi total ya. Total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 tambah C5. Nanti kan masuk berapa totalnya untuk nilai input kriteria. Misalnya teman-teman pengen menambahkan kriteria lagi, buat 6 kriteria boleh, buat 10 kriteria juga boleh, nggak masalah. Teman-teman tinggal menambahkannya sih jumlah kriterianya, dan tambah juga pada tabel database-nya berapa kriteria yang teman-teman tambahkan, maka dia akan menambah secara otomatis ya, nggak ubah-ubah hitungannya. Ini saya nunggu bentar. Oke,
Nah, ini ya, ini perintah SQL insert ya, memasukkan data. Masukkan data pada C1, C2, C3 dan total. Terus ini adalah fungsi edit pada kriteria. Jadi kita bisa mengedit data kriterianya ya. Ini perintah hapus untuk menghapus data kriterianya yang telah diinput. Ini ya, delete ya. Kalau tadi dia di data dia update ya. Nah, ini update, ini delete, menghapus. Nah, sini untuk menampilkan data yang telah diinput pada database. Nah, ini form sini dia. Di daftar riwayat belum ada, data belum kita input. Terus ini ialah hitung bobot. Nah, kita akan menghitung bobot. Setiap bobot itu dia akan dibagi dengan nilai total. Oke ya. Nah, ini dia round bagi total. Jadi nilai V itu yang telah diinput akan dibagi total semuanya. Oke. Ini seperti biasa adalah coding CSS-nya. Ini coding CSS pada aplikasi. Nah, nggak terlalu banyak teman-teman ya. Nah, kita pun saya membuat ini dalam bentuk sederhananya. Oke. Yang intinya bukan CSS-nya, tapi perumusan perhitungan yang kita buat dalam bahasa pemrograman ini betul nggak sesuai dengan perhitungan kita. Nah, ini dia menginput dengan bebas ya, bisa input angka yang lain ya, nggak mesti berpatok pada hitungan saya. Dan data alternatifnya bisa ditambahkan, saya buat 3, bisa teman-teman tambahkan 5, bisa teman-teman tambahkan 10, 15 ataupun 100 data alternatifnya ya. Dia akan menghitung otomatis. Nah, tadi ini nabarnya itu untuk menu di atas. Terus ini adalah untuk edit ya. Nah, ini untuk edit data POM di kriteria codingnya. Terus ini coding untuk insert data ya. Ini POM edit datanya. Ini form else ya, yang lain untuk POM input datanya. Sini coding untuk riwayat atau daftar kriteria yang telah kita input ya. Ini ada tombol edit dan tombol sini tombol hapus ya. Nampak tombol hapus ya. Oke. Sini akan menampilkan nilai C1, C2, C3, C4, C5 dan total, dan juga menampilkan nilai yang telah dibobotkan dengan perumusan di atas. Oke, selesai teman-teman, kita bahas dulu. Nah, ini ya. Ini C1, C2, C3, C4, C5 total nilai aslinya. Dan di bawah ini adalah nilai bobotnya ya. Kita menggunakan fungsi for ya. For 1/5 karena kita menghitung 1/5 saja. Jadi dia bobot normalisasi. Di sini ada fungsi dari robot, bobot C1, bobot C2, bobot C3, bobot C4 dan bobot C5 ya, tampil ya. Matriksnya, normalisasinya. Oke teman-teman, kita akan menginput ya data di sini sesuai dengan perhitungan kita. Kita akan input dulu angkanya yang ini, kita input. Oke, teman-teman, kita input dulu ya. 30 C1, terus sini C2 nya 20, untuk C3 nya 20 yang ini ya. C4 nya kita input 15 untuk yang cost, dan untuk C5 juga 15 yang ini kita input ya. Oke, setelah kita input kita tekan tombol simpan. Nah, oke, ini hitungan asli ya, ini coding hitungan asli. Salah saya 95 sini, artinya 100. Kita input 15. Oke, dia berganti nilainya ya. Nilainya berganti dan masuk ke tabel kriteria yang ini. Nah, ini ya. 100. Langsung masuk ya. Oke, dan terdaftar sebagai ID daftarnya 1 sesuai di sini. Kolom. Oke. Jika teman-teman bisa mau menambah data yang lain juga boleh pada database-nya, bisa menggunakan user yang lain. Nah, ini dia angkanya 30, 20, 20, 15, 19, total 100. Nah, ini dibagi ya 100, maka 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, dan 0,15 totalnya 1. Nah, sesuai ya nilai W kita ya. Ini dengan nilai W perhitungan kita. Ini ya. Sesuai. Oke, hitungan kita sudah berhasil sesuai. Tarik teman-teman, agak santai dulu. Oke, selanjutnya setelah kita input kriterianya, kita berpindah ke menu alternatif. Nah, ini masih kosong ya, datanya belum ada. Oke, kita akan memasukkan
3 alternatif nilai ini. Ini kita masukkan. Oke. Ini codingnya ini seperti ini ya, alternatif. Nggak berbeda sama pengkodingan kita sebelumnya. Ini ya, bahasa PHP terlebih dahulu kita bahas ya. Di daftarnya 1. Ini coding untuk menambahkan data, insert data ya. Ini coding untuk update data atau edit data ya, untuk mengedit data. Ini coding perintah hapus data. Oke, saya singkat aja ya untuk menghemat waktu. Ini coding untuk menampilkan data dan ya. Ini sini saya blok ini coding JSON ya, CSS ya. Setelah saya buat coding JSON-nya. Nah, itu banyak. Lalu ini form kerangka menunya. Nah, ini form kerangka menu di atas. Dan ini coding untuk edit datanya. Nah, ini untuk edit data ya. Dan ini coding untuk form input datanya. Nah, ini input datanya. Dan ini coding untuk menampilkan datanya. Nah, ini menampilkan data. Oke, teman-teman, sekilas saya karena saya mau menghemat waktu, nggak bisa saya jelaskan satu persatu. Kita akan menginput ya. Ini pada tabel kita input dulu A1. A1 nilainya 31345. Maka kita buat sini sub alternatifnya A1. Untuk namanya saya buat sini namanya Rizky. 31345. Oke. Kita cek dulu apakah sudah sesuai ya. 31345 sesuai ya untuk A1-nya. Oke, kalau sudah sesuai, kita tekan tombol simpan. Maka otomatis dibuat sub alternatifnya A1, nama Rizky, nilainya ini ya, 31345. Oke, kita akan menginput angka kedua. A2 44333 yang ini ya. 4433 untuk A2. Kita buka aplikasinya lagi. Kita masukkan sub alternatifnya A2, sorry, besar aja ya. A2, terus namanya sini saya buat Rani. Oke. Saya masukkan di sini 44333. Oke. Kita cek dulu sesuai hitungan di sini sama yang di put. 4433 ada sesuai ya, pas ya. Saya tandain, saya blok ini ya. Lalu tekan tombol simpan, maka alternatif kedua telah disimpan pada aplikasi. Kita cek database-nya, udah masuk. Oke, udah masuk ya. Dengan ID data 1 semua. Masuk nilainya. Seperti ini. Lalu kita masukkan nilai alternatif ketiga atau A3. Nilainya 54421 yang ini ya, 54421. Kita akan masukkan pada aplikasi. Untuk yang terakhir A3, saya buat sini Kiana namanya. Oke. Sesuaikan dulu nilainya. 54421. Masukkan sini 54421. Kita cek kembali nilainya apakah sudah sama. Oke, sudah sama nilainya. Sampai sini terakhir kita input. Lalu kita tekan tombol simpan. Oke, maka A1-nya Rizky sudah ada angka yang diinput, A2 Rani sudah ada angka yang diinput, dan A3 Kiana sudah ada angka yang diinput. Oke, teman-teman, langsung kita tekan untuk melihat perhitungannya, metode smartnya. Tekan menu perhitungan, maka akan membuat perhitungan otomatis seperti ini. Oke, ini ya tampilannya. Perhitungan otomatis dari aplikasi sistem pendukung keputusan metode smart. Maka nilai ranking tingginya adalah A3 Kiana 1, A2-nya ranking 2-nya Rani 0,74, ranking 3-nya adalah A1 Rizky saya sendiri 0,49. Sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu codingnya. Ini dia coding perhitungan ya. Oke, di sini udah ada perhitungan otomatis, penggabungan perhitungan dengan metode smart antara nilai tabel kriteria dengan tabel alternatif. Nah, ini dia ambil data alternatif ini untuk mengambil coding bahasa PHP ini ya. Alternatif ini ambil tabel bobot dari angka tabel kriteria. Terus kita normalisasi dulu bobot jadi porsi ya. C1 dibagi bobot. Tentukan jenis kriterianya, benefit dan cost. Nah, sini C1, C2, C3 yaitu benefit. Lalu cost-nya itu adalah C4, C5 ya.
Nah, ini metode perhitungan smartnya ya, smart. Oke, ini ya, bahasa PHP-nya. Oke, roundnya ya dibagi sampai selesai. Terus ini biasa juga ada CSS ya, CSS sini. Lalu di sini ada juga navbar menu atasnya. Oke, di sini juga ada kriteria ya, tabel di kriterianya di sini. Oke, sampai bawah utility yang min max ya ini ya. Ini untuk tampilan yang ini, min max nya ini. Tabel yang di atas ini untuk menampilkan bobot kriteria ya, yang ini summary-nya, menambahkannya. Terus ini udah. Terus nilai normalisasinya ya, normalisasi RIJ-nya. Ini ya, RIJ, nama alternatifnya yang ini. Nama alternatif. Ini perhitungan RIJ-nya, utility RIJ-nya. Nah, menampilkan nilainya ya. Yang ini ada C1, C2-nya nih jumlahnya. Terus ini pengkodingan yang ada rankingnya ya. Ranking terakhir ini di sini. Oke, sekarang kita buktikan hitungan saya betul nggak dengan aplikasi. Sekarang kita balik lagi ke perhitungannya. Sekarang kita lihat apakah nilai ini sama seperti hitungan kita. Oke, sama ya nilainya ya. Pada perhitungan di tabel bobot kriterianya. Terus di sini apakah sesuai alternatif yang kita buat dengan nilai max, utility max dan utility min ya. Yang ini ya. Oke, sorry. Nah, ini sudah sesuai ya tabelnya. Nah, sesuai dengan ini. Tabel yang ini sesuai dengan yang ini, nilai ini. Oke. Terus kita akan lihat nilai normalisasi RIJ-nya sama nggak dengan yang tadi tabel perhitungan kita buat. Oke, normalisasi RIJ-nya yang ini ya, matrisnya yang ini. Ya, nampak teman-teman? Oke, nampak ya, nggak terang kamera saya ya. Oke, sesuai teman-teman ya nilainya dengan yang ini sama. Terus kita akan hitung nilai utility WJ kali RIJ-nya yang ini ya. Nah, ini deh. Oke, kita sesuaikan apakah sudah sama dengan aplikasi program. 0,18 kita cek 0,18 nih ya, 0,5, 0,15, 0,75, 0,3 ini ya, 15, 0,05, 15, 0,8, 0,3. Oke, yang terakhir ya 0,3. Nah, ini totalnya ya utility untuk yang di sini ya. Ini yang ini. Terus yang ini jumlahnya sesuai enggak? Ini ya, jumlahnya sesuai ya untuk yang kedua ya. Nih. Oke. Terus nilai yang terakhir yang ini 1. Ini ya, nilai satunya. Oke, sudah sesuai nilai utility yang ini. Lalu kita buat dia perankingan. Oke, saya disable dulu kamera saya biar nggak terhalang. Oke, ini dia yang terakhir ya. A1 ranking 1 A3 Kiana 21 dengan nilai 1. Terus A2 nama alternatifnya A2 Rani ya, namanya Rani 0,74. Dan untuk juara 3 A1 Rizky saya sendiri dengan nilai penggenapan sama dengan 0,49. Ini ya teman-teman, sama semua ya tabelnya seperti ini. Oke teman-teman, sudah selesai perhitungan kita. Nah, ini aplikasinya nanti saya buat dalam link, saya bentuk WinRAR. Bisa teman-teman download ya aplikasinya. Nanti saya download, bisa taruh link dengan perhitungan manualnya dan database-nya. Jadi teman-teman, saya berikan sini secara gratis. Bisa teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk tugas kuliah juga bisa, tugas sekolah juga bisa, dan untuk skripsi juga bisa. Oke teman-teman, sampai berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Masih kita bahas SPK. Nanti saya akan buat video-video SPK lainnya. Dan jangan lupa like and subscribe video saya agar channel YouTube saya semakin berkembang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.